Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah, aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak, bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pernahkah Rasulullah SAW memukul istrinya? Kita lihat. An Aisyah taqalat, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu. Hadis riwayat Muslim. Memang ada keterangan dalam tafsir Al-Qurtubi, pukulan seorang suami kepada istri, pukulan yang tidak menyakiti. Digambarkan di situ dengan apa pukulan yang tidak menyakiti itu? Asyiwak wasibuhu yadribuha bih. Memukulnya dengan menggunakan siwak atau seukurannya. Artinya pukulan yang tidak menyakiti hanya sebatas sebagai edukasi. Maka dari hadis Aisyah tadi di dalam kitab Majmu' di situ disebutkan fi hada dalilun ala annal aula tarkud darbi lin nisa'i. Hadis ini adalah dalil bahwa lebih utama tidak memukul istri. Maka kalau saya begini, saya setuju dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada seorang suami melakukan kekerasan, bahkan menghajar istrinya sampai babak belur, istri kemudian mendapatkan pendampingan dari Komnas Perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Saya setuju. Karena kadang-kadang suami itu berlebih-lebihan dan terlalu jauh. Melegitimasi diri sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai imam. Padahal kadangkala belum bisa menjadi imam yang baik, belum bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab. Mukul istrinya, aku imam. Nggak bisa dong bro. Istri kita juga begitu banyak membantu dalam rumah tangga. Ekonomi, bantu mengasuh anak, menyelesaikan pekerjaan rumah, melayani suami, dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh sewenang-wenang kepada istri. Nah, terkait dengan ceramah Ustazah Oki, saya yakin Ustazah Oki juga istri kok. Saya yakin beliau tidak sepakat dengan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin dugaan saya pemilihan contoh dan pemilihan diksi kalimat yang kurang pas. Saling mengingatkan wa tawassaw bil haq